Tidak apa-apa, Kita seadanya saja. nanti kan yang mau buat presentasi nanti malah enak loh, nanti kan bisa. Insya Allah. Katanya Bu Eni, Bu. Nggak apa-apa, nanti Belum gabung. beberapa orang nggak apa-apa, malah bagus. Iya. Apakah bisa dimulai, Bu Ayu? Dimulai aja. Monggo. Oke, monggo sambil menunggu yang lain. Sambil menunggu yang lain ya. Oke, terima kasih teman-teman. Di German kayaknya waktunya azan. Kita dengarkan azan dulu ya. Ini nanti mungkin ada loh, sudah. Ini yang paling dekat juga azan. Azan dulu ya.
Sini. Pus. Oke, saya mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat ibu-ibu semua, teman-teman dari IGTKI dan juga Himpaudi yang sudah menyempatkan waktunya, yang terdiri dari kepala sekolah dan juga guru kelompok bermain serta guru TK Kecamatan Sugiyo yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmatnya kita bisa menghadiri kegiatan ini secara virtual dalam rangka komunitas belajar guru PAUD Kecamatan Sugiyo belajar bareng pembuatan KUSP sebagai implementasi kurikulum merdeka. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, yang mana atas bimbingan dari beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tak lupa saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan rutin di petang hari ini. Semoga kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar dan penuh manfaat serta keberkahan bagi kita semua. Kita niati untuk saling sharing, saling belajar ya Bunda ya, demi untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka ini dan mewujudkan lingkungan belajar yang berkualitas di jenjang PAUD. Oke, terima kasih teman-teman. Kali ini agendanya adalah presentasi bagi teman-teman yang sudah membuat KUSP. Baik, dari teman-teman yang sudah siap untuk presentasi, monggo silahkan raise hand saja. Saya tunggu ya teman-teman. Alhamdulillah sudah ada 22 orang yang bergabung di Alhamdulillah sudah 22 orang yang bergabung saat ini. Monggo, apakah sudah ada yang siap untuk presentasi? Tidak usah malu-malu ya Bunda. Bu Solika ini tadi masih riwa-riwi kah? Ini kucing saya ini ikut terus. Sebentar, saya. Oh ya. Coba ya. Harus saya yang presentasi? Monggo, mboten napa-napa, tidak ada. Tidak apa-apa. Bu Sol pakai teman-teman pakai laptop. Nanti disusul pakai laptop. Oke. Nanti disusul teman-teman yang lain. Monggo. Ini nanti bukan bentuk PPT ya Bu, ini saya coba yang dulu saya pernah buat KUSP. JNJ tidak apa-apa. Kalau ada yang kurang bagaimana seperti itu ya. Monggo, nggak apa-apa. Apa saya share screen sekarang? Monggo dipersilahkan Bu Solihah. Sebentar.
Ya Buniar, ini kok kesusahan iki tombol ini yang press enggak? Yang ada tombol ini apa? Panah. Ke atas. Iya, betul. Oh ya, cobanya dulu ya. Nggih. Harus masuk ke Chrome dulu kah? Kok Google Chrome dulu? Enggak harus sih, Bun. Oh, ini kok nggak muncul ya? Pakai Mozilla juga bisa. Sambil menunggu teman-teman silahkan mengisi daftar hadir yang di link ya, yang sudah ada di kolom chat. Silahkan diisi daftar hadirnya teman-teman ya. Buniar, ini maksudnya aku kisah gaptek tapi iki kok gak muncul dokumenku maksudnya ngonten. Itu mungkin ada Berarti pilihan apakah? ada pilihan dokumen atau window gitu ya. Ada kotak-kotak. Nah, itu jangan klik pakai yang window juga terserah, enggak apa-apa. Window in sudah tambah CCC KOSP klik tak coba ya. Yang tab ini CCC tak kayak. Tata lali miku tak pateni ket mau. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Oni. Nah, ini sudah oke, Bu Soliha sudah terlihat sayangku cintaku. Cek ya. Cek Buniar iki belajar nutal-nutul iki. Ya, nggak apa-apa. Nah, kalau nggak seperti ini kan nanti nggak ngerti rasane. Nah, nggak mencoba. Nah, ini Buniar, ini dulu editan saja ngedit ya, Mas Nyaung. Belajarnya juga sambil keplayon, istilahnya kan dikejar-kejar akreditasi. Nggak ya, apa-apa. Itu ya. Pripun langsung tadi Buniar. Oke, langsung. Nggih, monggo. Oke, silakan dipersilakan Bu Soliha, mungkin salam dulu atau gimana, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf teman-teman, ini sedikit anggap mawon ini curhat colongan dari saya. Waktu dulu mau membuat KOSP tapi masih belum begitu mengerti apa itu KOSP. Wis iseng-iseng mawon langsung waktu itu langsung edit, langsung membuat. Entah ini benar atau salah, nanti dikoreksi bersama-sama dan mohon bimbingannya bagi senior di sekolah penggerak. Nanti kalau ada yang kurang-kurang mohon dievaluasi. Ini belum maksimal Buniar, Bu Wahyu dulu Tidak apa-apa, Bu. hanya beberapa. Ini langsung ke
kemarin kan susunannya sama ya, ada surat apa namanya, surat kata pengantar, terus ini kalau nggak salah saya ngeditnya juga belum lengkap waktu itu. Ini ada kalau dulu saya pakai surat apa namanya keputusan dari Kepala TK Nusa Indah. Ini juga cepet-cepetan, pokoknya dulu pikiran saya pokoknya yang penting ada seperti itu. Jadi nggak pikir benar nggak usah intinya yang penting ada waktu itu seperti itu. Nah ini masih belum saya edit ini hari ini meso ya, saya lewati dulu. Nggak apa-apa. Nah, terus isinya juga sama, masih ada namanya dari kepala sekolah ini surat tentang permohonan pengesahan dokumen KOSP. Juga kalau saya lihat dulu juga sekedar istilahnya bismillah saya ingin punya, jadi ya saya buatkan saya belum tahu. Terus juga yang paling penting ini yang dulu sempat saya konsultasikan dengan pengawas itu, nah ini di karakteristik TK Nusa Indah. Dulu kan sempat ada kata-kata gini kan waktu dari pengawas, kalau tidak salah ketika pembinaan di gugus, di tiap gugus itu kan ada, sekarang itu visi misinya dirubah, kan seperti itu dulu kalau tidak salah. Harus mengikuti visi misi kurikulum merdeka. Misal, kalau seingat saya loh ya, dulu itu kalau di Nusa Indah itu kan dibedengin, berarti kan di situ kearifan lokalnya apa? Waktu itu dijelaskan seperti itu. Kearifan lokalnya itu kalau dibedengin kan yang terkenal kan gerabah. Otomatis visi dan misinya nanti dirubah, disuruh menambahi. Harus ada yang terkait dengan kearifan lokal yang ada di sekitar lingkungan Bedengin. Jadi waktu itu sempat kami itu rundingan itu buat visi misi yang ada kata-katanya, kalau tidak salah dulu itu kata-katanya menculik dari satu kearifan lokal yang ada di Bedengin itu waktu itu. Cuman sampai terus kembali ke ketika kami akreditasi, kami kembali lagi Bu di KOSP itu maksudnya itu kami ambil dari yang kata Bu pengawas suruh mengaitkan dengan yang ada di kearifan lokal yang ada di sekitar, sedangkan yang masih kami tempel di sekolahan itu masih visi misi yang lama seperti itu. Nah, ini mungkin masih ragu dengan apa yang didapat seperti itu. Ini yang karakteristik ini kami jelaskan Nusa Indah itu letaknya di mana, terus kawasan apa, keberadaannya di mana, seperti itu. Itu kira-kira sudah benar atau bagaimana Bunia Bu Wahyu? Nanti mohon dikoreksi. Nggih. Dilanjutkan dulu atau langsung dibahas bagaimana Bu Wahyu? Langsung dibahas per poin. Atau bagaimana? Soalnya nanti tidak sampai panjang ini. Soalnya saya kemarin dulu itu ngeditnya nggak terlalu banyak, jadi butuh hanya beberapa lembar. Mungkin lampiran kami waktu itu sudah ada, jadi kami hanya butuh poinnya yang di depan itu. Terus untuk lampiran dan lain-lain kan kemarin pakai SOS dan lain-lain itu kami sudah pakai gambaran tersendiri. Nggih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena ini apa ya namanya KOSP yang lama yang masih saya baca yang lama baru dikenalkan sama pengawas tentang umur. Jadi nanti kalau yang beri file dunia sama Bu Wahyu yang baru belum sempat ya sudah kebaca belum sempat membuang. Jadi nanti mau disarankan yang saya apa yang saya lakukan, apakah melanjutkan yang buat ini atau bagaimana? Mungkin cukup itu dari saya biar monggo dan berikan apa lagi ya. Monggo ini yang apa namanya? Yang yang belakang. Sebentar ya, belakang tak cek lihat ke belakang. Jangan scroll aja.
ini yang visi misi yang sebenarnya yang kemarin setelah ada jadwal setiap itu kan sudah memasukkan istilahnya ini apa namanya kearifan lokal. itu wujudnya apa salah yang beriman bertakwa akhirnya mengikuti P5 kuliah mandiri benar itu artinya pikiran kami seperti itu berpikir apa pikir kayak ngono wis pokoknya wis ngono nah ketika sampai sekarang visi misi kami yang kami tempel masih visi misi yang lama yang ini yang ditempel juga OSD kan mama seperti itu loh. Misinya ini sudah mengikuti yang punya kami pribadi yang lembaga jadi belum tak copy ke sini pokoknya yang print berapa lembar yang kali itu saja kali ini mengikuti yang lama. Tema ini tema intra. Iya, ini ada organisasi pembahasan. Nah, ini kan pakai buah itu. Kemarin yang tak ini hanya yang tadi ke atas. Yang ini tuh kan saya tidak belum paham dengan OSD yang semua siapa Ya ini masih konsepsi ini. Ya, itu. Karena saya pokoknya sebenarnya kita turin online dulu KSP. Kita kalau ada di KSP nanti lembaran sebelah kali mengikuti apa yang saya punya kemauan apa yang lembaga kami punya. Ini teman-teman paham dan dari sini yang belajar intra ini amis konsepsi. Paham nggak di mana amis konsepsinya? Mungkin ada yang tahu. Ini kan ada intra, ada P5, ada extra. Ya kan. Tema-tema di P5 kan sudah terbatas, sudah ditetapkan. Saudara di intra itu kan boleh masih mengikuti seperti tema 13 atau tapi dengan bahasa yang diapply kan. Nah ini tema besar Aku Cinta Indonesia ini tema P5. Bukan Itu tema intra. Itu ada tulisannya proyek profil itu Bu, dalam kurung itu. Coba jenengan scroll lagi Bu, jenengan scroll lagi. Yang ke bawah tadi juga ada. Saya lihat di miliknya dituliskan datanya seperti di saya yang dapat dari ini. Aku sayang bumi ini tiap topik temanya pakai tema P5 loh. Tema topiknya beda. Temanya topiknya kan banyak. Kalau P5 kan cuma satu. Iya, ini tema besar Aku Cinta Indonesia, Aku Sayang Bumi. Tapi di dalamnya tapi kan ini di intra. Tapi itu dikasih dalam kurung proyek profil itu Bu. Iya. Itu maksudnya itu. Itu maksudnya itu. Tapi judul di atasnya kan ini kan pembelajaran intra nanti ada sendiri ekstra. Iya, Ada P5. Coba scroll lagi. iya. Kan Kalau saya ini itu maksudnya yang maksud tema itu yang project yang pilih naik begitu yang masuk itu yang masuk yang atas hari seperti itu kalau menurut saya dan kemarin saya setelah itu saya bicarakan dengan topik-topik yang ada di situ kurang pas saya masih memakai kalau di intra itu jangan nggak usah pakai Aku Cinta Bumi, Aku Sayang Indonesia, nggak usah langsung misalkan tanaman. Sebentar Bu Ayu, sebentar biar Bu bicara dulu. Kalau saya memahami itu, insya Allah itu maksudnya yang tema besar yang kita harus yang project maksudnya bisa dalam bertahun-tahun ini 14
tema besar itu, atau mungkin tema besar dia dalam tahun itu kelihatannya menurut pemahaman saya seperti itu. Dan yang topik itu yang tema biasanya kita sampaikan setiap menurut saya seperti itu. Terus kemudian kemarin yang menulis saya itu awal-awal pertama saya bacakan buku MN sama seperti miliknya Bu Peggy Solihah, tapi kan saya memahami sendiri kurang pas dengan tema-tema itu. Jadi saya masih memakai 13 yang kata Wahyu sedikit seperti itu bahasanya. Jadi saya masih pakai seperti itu. Jadi menurut saya ya, yang tema dimasukkan itu tema besar itu untuk project-nya. Menurut saya seperti itu Bu. Gimana? Baik, jenengan dulu Bu Wahyu, silahkan. Tadi terpotong. Kalau gini ya, pokoknya tema yang 4 tema Pelina itu nggak ada apa ya, jangan dimasukkan di intra. Kalau di intra itu langsung seperti diri sendiri nanti jenengan kita konsepkan menjadi apa? Ada mata mungkin itu aku punya mataku ada 2, apalah istilahnya gitu. Kalau P5, kalau di P5 itu yang pakai 4 itu 4 tema besar itu. Misalkan aku kita bumi itu mau ambil topiknya apa? Bisa sama, bisa misalkan ayo berkebun atau ayo menanam pohon, misalkan seperti itu. Cuma tapi kalau 1 tahun itu hanya 2. Berarti begini Bu Ayu, boleh saya sambung Bu Ayu? Nggih, monggo. Jadi kalau di di cosplaynya Bu Solihah itu ada letaknya di bawah. Itu ada tema-tema berkaitan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Mungkin seharusnya ditaruh di situ nih. Tema imajinasiku kayak ini ya. Tema Coba di scroll topiknya eksperimenku dan ekspresiku. Enggak gitu. Coba tema ini kan di intra ya. Ini kan di intra. Tema besar imajinasiku itu enggak usah, langsung temanya sampean apa? Misalkan tanaman. Ya tanaman, nanti subtemanya apa? Tuh. Misalkan tanaman sayur gitu. Nggih Bu Ayu mulai memahami. Artinya menurut panjenengan berarti ngeten. Yang tema besar yang ditetapkan pemerintah itu tidak hanya untuk P5. Tidak ada di intra. Kolom di bawah di Busoliku ada. Di situ ada tema-tema berkaitan dengan penguatan. Coba jenengan segera lagi besar ke bawah. Sudah tidak ada. Walah berarti sakwil ngene Busoliki ora kabeh. Sakwil. Nggih. Berarti itu tadi kalau itu miskonsepsinya. tertulis 20 minggu atau 18 minggu itu berarti sudah penuh 1 semester ya, Bu? Nggih, berarti harus 17 minggu loh ya. Enggak harus 17 minggu seperti dulu loh ya. Iya, kemarin saya menemukan tahun ini juga minggu ini ada berapa? 18 atau 19 minggu. Aku punya 19 punya aku nih. Oke, 19 minggu. Ini saya scroll lagi atau bagaimana? Sudah kembali ke atas tadi yang tema-tema tadi, Bun. Yang di atas ya, sebentar. Si kepo. Kok nggak bergerak? Oke. Nah, sudah di sini aja. Oke, baik. Sekarang teman-teman saya mau menyambung untuk kita berdiskusi ya. Berdiskusi jadi untuk memahami di sini. Ketika kita menentukan tema atau topik di pembelajaran intrakurikuler, baik kalau teman-teman malu ini
bagaimana kalau langsung saya tunjuk saja ya? Diizinkan ya teman-teman ya, tidak usah malu-malu ya, sama teman sendiri belajar bareng kok ya. Oke, saya coba ingin memanggil Bu Erlina Fevi. Silakan dinyalakan mic-nya. Apakah ada di samping HP-nya Bu Erlina? Oke, coba saya lanjut ke Bu Ida Maulidiana. Bagaimana Bu Ida Maulidiana? Oke, begini ya teman-teman. Saya ingin tahu pemahaman teman-teman apa sih pembelajaran intrakurikuler itu, apa sih pembelajaran P5 dan juga ekstrakurikuler. 3 itu ada yang bisa sudah bisa memahami nggak? Saya pengen tahu. Baik, tidak saya tunjuk. Selain Bu Sol, selain Bu monggo silahkan raise hand. Monggo, adakah yang raise hand? Nggak apa-apa, monggo. Jangan malu lah. Bu Indah, barangkali Bu Indah, halo. Bu Indah Sari, Bu Isni Bu Isni, ayo Bu Isni, silahkan buka mic-nya, Bu Isni. Selamat datang Bu Yateni. Selamat datang Bu. Bu Rukmiati monggo. Bu Oni, ada Bu Oni ini. Pengajar praktik. Monggo Bu Oni. Bu Fasil, Bu Fasil. Oke, Bu Fasil. Monggo Bu Oni. Bantu Bu Oni. Saya nak nyimak dulu. Bantu menjelaskan biar teman-teman lebih paham Bu Oni. Bu Oni kan yang lebih paham ini, fasilitator ini. Monggo Bu Oni. Sepertinya ini Bu juga lebih paham karena sekolah pembebasan. Begini, kami ingin tahu saja sampai mana pemahaman teman-teman tentang pembelajaran intrakurikuler P5 dan juga ekstrakurikuler. Begitu ya Bu Ayu ya. Bu Zaro, halo Bu Zaro. Kalau belum dipahamkan di sini nanti malah ke depannya salah-salah terus. Oke, silakan Bu Zaro. Alhamdulillah. Silakan dibuka mic-nya sayangku. Apa yang jenengan pahami tentang pembelajaran intrakurikuler di kurikulum Merdeka ini? Monggo. Bunian, menurut saya pembelajaran intrakurikuler adalah pembelajaran yang dilakukan setiap hari. Betul. Ada lagi tentang tema atau topiknya gimana? Pembelajaran intrakurikuler itu topiknya gimana? Untuk topik di pembelajaran intrakurikuler itu bebas sesuai dengan karakteristik di lembaga masing-masing. Ngoten Buniar. Betul sekali. Ngapunten kalau ada yang salah. Betul, sesuai karakteristik atau sesuai kebutuhan lembaga. Jadi lembaga bebas dan yang terdekat dengan anak. Betul. Kemudian kalau pemahaman Bu Zaro tentang pembelajaran P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, monggo Bu Zaro. Kalau P5 itu temanya sudah ditentukan betul sekali. dan bisa dilakukan di luar jam di kelas Buniar, ngoten ta? Di luar kelas maksudnya. Nggih. Boleh. Baik. Di luar temanya kelas atau di luar jam intra. Temanya sudah ditentukan ya teman-teman untuk P5.
Nah, Bu Zaro sudah tahu apa saja temanya itu, Bu Zaro? Tema P5, 1, aku sayang bumi. Nggih. 2, aku cinta Indonesia. Nggih. Yang ketiga, lupa Buniar. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tahu ada berapa sih? Ada Ada berapa tema P5, Bu Zaro? Saya kurang paham Buniar ada berapa, lupa. Oke, temanya ada 4 ya teman-teman. 4. Temanya ada 4. Tadi yang sudah dikatakan Bu Zaro itu benar, tetapi akan tetapi untuk P5 bisa dilakukan di luar kelas, tapi bukan berarti intrakurikuler tidak boleh di luar kelas. Intrakurikuler pun pembelajaran intra atau pembelajaran sehari-hari juga boleh dilakukan di luar kelas, tidak hanya kegiatan P5 saja. Begitu ya Bu Ayu ya. ya. Oke. Untuk berarti ini sudah paham ya di sini teman-teman ya. Nah, karena ini mungkin Bu Sol ini kemarin kan membuat KUSP-nya ini kan yang awal-awal, jadi sepemahamannya Bu Sol saja. Baik Bu Sol bisa dibenahi ya Bu Sol ya. Untuk tema-temanya berarti silahkan menentukan sendiri yang sesuai dengan kebutuhan lembaga atau karakteristik lembaga. Oke. Baik, kita sudahi dulu mungkin di masalah Itu yang karakteristik tadi apa, Bu Sol? Katanya yang oh iya, tadi. yang karakteristik itu tadi apa? Harus mencantumkan kearifan lokal ya. Gini, Bu Ayu Buniar. Apakah di KOSP itu harus mengubah visi misi yang sudah ada? Maksud saya seperti itu. Pertanyaan saya. Dulu kan seingat saya itu pengawas itu, oh visi misinya ditambahi ya, harus ada ini. Karena sekarang kan misalnya kan kurmer itu. Nah, apakah harus seperti itu? Apakah atau tetap visi misi yang lama itu saja yang dipakai seperti itu? Meskipun visi misi kan kalau kan rata-rata kan bersifat umum seperti itu kan. Maksudnya, apakah harus dirubah? Pertanyaan saya seperti itu, Bu. Masih bertanya-tanya. Baik. Yang di KOSP itu apakah harus dengan berbau merdeka atau tetap yang dulu tuh diperbolehkan atau tidak? Oke, baik. Untuk visi misi, kenapa kok ibu-ibu pengawas atau bapak ibu pengawas itu menganjurkan untuk diubah? Karena dulu itu kebanyakan dari kita dan juga saya pun kita mencetuskan visi misi itu tanpa rembukan, tanpa melihat apa yang kita punya. Tetapi kita googling aja seperti itu, googling atau melihat apa lembaga itu visi misinya kok apik, iku tak jupuk lah sing apik iku tak gawe. Nah, seperti itu. Dan dulu itu tanpa tahu maknanya ada apa zaman dulu sebelum saya jadi kepala sekolah itu ada 7 TK atau mungkin semua TK itu visi misinya sama, satu kecamatan itu. Nah, makanya mungkin dari situ itu disuruh mengubah begitu. Nah, mengubahnya itu apa? Sebenarnya mengubahnya itu ya sebenarnya sih disesuaikan dengan karakter. Sebenarnya tidak harus kata-katanya. apa namanya kearifan lokal sih sebenarnya, tidak harus yang penting harus kearifan lokalnya. Misalkan ada reok, yo wes awakmu kudu nglebokno visi misimu ne reok. Sebenarnya tidak seperti itu. Tetapi tanpa harus dimunculkan di visi misi, tetapi boleh saja dimunculkan ada. seperti itu dimunculkan di visi misinya seperti itu boleh. Tapi kalau misalkan tujuan sebenarnya jenengan itu apa visi misinya untuk setelah anak lulus iki lho iso opo. Nah, seperti itu. Terus keinginan dari wali murid itu sebenarnya apa sih? Menyekolahkan anak-anaknya itu ke lembaga kita. Misalkan bisa hafal surat-surat pendek. Itu juga bisa termasuk
kearifan lokal juga begitu, atau misalkan bisa berbahasa yang santun, berbahasa Jawa yang santun, itu juga bisa dimasukkan di visi misi begitu. Nah, tetapi kalau untuk kata-kata visi misinya ini saya pribadi saya tidak berani mengatakan ini salah atau kurang, saya tidak berani begitu. Itu ada mungkin ibu pengawas, ibu penilai itu yang lebih mumpuni di untuk menelaah kata-kata atau kalimat visi misi jenengan. Tapi dari penjelasan saya, pemahaman saya sih seperti itu begitu. Apakah bisa dipahami atau waduh Bu Niar ini bulet penjelasannya begitu. Baik teman-teman. Ya, baik. Oh, ada Bu kayaknya Bu Niar mau nambah itu. Kalau menurutku, Nggih, kalau monggo, boleh Bu. dikoreksi Ya, ya, Bu, kalau Bu boleh Ayu dikoreksi dulu. tentang visi misinya Nggih. itu nggak usah Iya, boleh, Bu Ayu, berulang-ulang kata, gitu loh. Jangan nggak usah berulang-ulang kata. Kalau ini kan ini ya terwujudnya peserta didik yang beriman bertakwa. Beriman kan sudah nanti di dalamnya bertakwa, berakhlak mulia, gitu, sudah beriman atau nanti yang diambil berakhlak mulia gitu saja. Terus ditambahi sehat, terus Pancasilai, sudah nggak jangan terlalu banyak, nanti dijabarkan di bawahnya di misinya dengan di tujuannya nanti dijabarkan. Begitu. Kalau itu saya kurang tahu, soalnya kemarin waktu saya menyusun visi misi itu fasil saya yang mengoreksi begitu. Kalau saya mengoreksi teman saya kurang bisa lah, kurang mumpuni kalau saya. Nggak harus dirubah kalau memang sudah tepat dengan tujuan yang lembaga itu inginkan, yang kemarin sudah terbentuk ketika membuat visi misi itu sudah melibatkan semua orang, semua yang berkepentingan, ya sudah, nggak perlu diganti. Itu kemarin hanya langsung melihat kepada kurmer itu intinya P5 itu loh Bu. Harus diganti semua tadi gitu ya. Nggih Bu, terima kasih. Oh iya, Bu Sol, ini kan untuk akreditasi ya. Kemarin asesornya gimana? Tentang visi misi dikulik nggak? Tidak sama sekali. Nggak sampai mendalam. Saya lebih banyak di pembelajarannya ya. Iya, di pembelajaran tidak sama sekali. Makanya kan PD saja waktu itu saya kan PD ini kan ngeten. Supaya tak edit separuh, nanti tak tambah yang punya yang sudah ada, lampiran-lampirannya yang sudah RPP dan lain-lain itu yang kami sudah ada, tak tambah itu. Bismillah, insya Allah aman. Tapi ternyata memang aman. Kenyataannya tidak dibahas itu sama sekali. Berarti memang asesor untuk saat ini tidak terlalu ke administrasi, tetapi lebih ke action gurunya, begitu ya? Iya. Untuk administrasi yang pakem, kalau menurut saya itu RKT dan RKAS itu pakem. Oh ya, itu karena inti berhubungan dengan dana ya. Dana dan kegiatan Anda selama 1 tahun. Itu ada jadwal tertulis, ada program tertulisnya kah seperti itu? Iya, betul. Oke, silakan. Visi misi kan intern lembaga, jadi mungkin yang lain nggak bisa mengulik. Nggih, betul. Karena itu memang haknya mereka. Kalau kita sebagai orang luar, penilai pengawas pun sebenarnya hanya memberikan saran. Visi misi jenengan ini kayaknya terlalu umum, kurang spesifik, mungkin seperti itu sih. Monggo Bu untuk menambah, monggo silakan. Terima kasih penjelasannya Bu Ayu dan ini pun menambahkan sedikit ya. Kemarin saya pas disuruh penggerak ini pun juga rodo abot pelajaran ini. Jadi visi misi baca, apalagi di bacanya memang visi itu perlu untuk direvisi Bu Sol. Jadi ketika kita perlu disesuaikan seperti itu. Terus bertepatan, ternyata saya dengan teman-teman yang beda kelas, beda fasilitator itu pun pemahamannya berbeda. Kalau di kelas saya itu sama Pak Fadil dilarang benar menggunakan seluruh kata-kata yang ada di proyek, yang ada di profil pelajar Pancasila
itu tidak boleh dibawa semua. Begitu. Nggih. Jadi kita bisa memakai beberapa yang tadi dikatakan oleh Bu Wahyu atau Bu Liat tadi, yang singkat Bu Wahyu tadi mengatakan seperti itu. Yang singkat seperti beriman, bertakwa itu kita ganti dengan religius mungkin. Nah, seperti Lebih itu. umum. Semisal itu hanya misal dan tidak boleh dibawa keseluruhan. Karena kemarin itu pengalaman saya itu benar-benar karena memang saya ketepatan dapat fasilitator yang memang sangat jeli. Jadi melakukan ini berkali-kali untuk menyesuaikan pandangan itu, meskipun sampai sekarang pun pandangan itu masih kabur. Jadi untuk visi memang perlu untuk disesuaikan dengan zamannya seperti itu tadi. Kemudian tidak boleh menggunakan seluruh kata yang ada di profil pelajar Pancasila. Apalagi kita membuat kalimat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu tidak boleh. Oke Bu, siap. Masukan ya, ini masukan bagus. Bagus sekali, sip. Pastinya kita tambah ilmu. Makanya kemarin saya itu hanya membuat cekak sekali. Sebentar ya. Mungkin itu pun belum tentu. Punya aku juga cuma berapa kata. Hanya terwujudnya peserta didik yang religius, mandiri, kreatif, dan berwawasan lingkungan, atau bisa kita buat berwawasan global, terserah. Pokoknya yang penting 6 dimensi itu nanti masuk di situ semua. Cuma tidak harus dikeluarkan dengan kata-kata semuanya. Seperti itu, betul. Ya, punya aku kemarin kan yang di akhir ada religius sama Pancasilais. Jadi itu memang tidak boleh seperti itu kemarin. Ya memang rodok-rodok marah aku kita dulu fasilitator ke Koyaro karena membuat-buat. Ya memang karena kebanyakan salah membawa seluruh profil itu dibawa semua. Jadi 6 dimensi itu 6 elemen dimensi itu dibawa semua. Itu ternyata tidak tepat seperti itu. Yang tepat itu kita bisa pakai 3 atau berapa yang di situ nanti mencakup keseluruhan. Seperti itu usul yang bisa saya tambahkan. Terima kasih banyak dan dua ini. Oke, terima kasih. Saya juga terima kasih sekali dengan Bu Saya juga baru tahu tentang itu. Karena memang di guru penggerak ini kan menggembleng guru untuk siap menjadi kepala sekolah, dan kepala sekolah juga harus bisa menentukan visi misi apa yang cocok untuk lembaganya masing-masing, seperti itu. Jadi makanya dikulik lebih dalam ya ternyata Bu. Alhamdulillah. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Monggo Bu Oni, silahkan. Maaf Bu, mungkin saya tambahkan sedikit dari disampaikan hukum. Disampaikan hukum sudah detail ya. Mungkin memang fasilitatornya Bu kemarin itu luar biasa telitinya. Dari visi ini, kalau visi sekolah itu kita merangkum visi itu dari yang pertama yaitu nilai-nilai yang dimiliki oleh masing-masing guru atau kepala sekolah. Apa yang ingin diangkat, apa kolaboratif atau apa-apa yang ingin dimunculkan nantinya akan dimasukkan ke kemudian yang kedua yaitu memasukkan P3 itu Profil dan Pancasila, mana yang mau ditekankan. Jadi tidak semua, memang kita harus pilih kata yang tepat itu bisa kita jabarkan. Jadi kata itu yang akan mendorong kita untuk memotivasi kita bagaimana visi ini mau kita capai. Jadi visi itu istilahnya mimpi kita. Visi itu menjadi mimpi elemen yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu kita mengangkat dari aset yang dimiliki sekolah. Yang pertama nilai masing-masing atau guru atau kepala sekolah. Yang kedua mencakup dari P3 Profil Belajar Pancasila. Yang ketiga yaitu aset yang dimiliki sekolah atau aset budaya lokal ini diangkat atau yang ingin dimasukkan. Bahasanya di sini
masih global, tidak apa ya, tidak spesifik kalau di visi. Misal jika ingin mengangkat kayak jadil ya, itu di apa, di budaya, berarti nanti kitanya bagaimana. Nah seperti itu, merangkai kata istilahnya itu yang menjadikan kita itu terdorong, memotivasi untuk mencapai visi. Itu adalah misi terbesar dari sekolah. Kenapa katanya visi? Kenapa visi itu harus disosialisasi baik itu ke semua guru, kepala sekolah, juga termasuk wali murid dan pihak-pihak yang terkait, itu yaitu supaya kita ini merasa memiliki cita-cita yang sama, memiliki mimpi yang sama, yaitu visi itu tadi, sehingga kita bersama-sama secara kolaboratif bergandeng tangan ya untuk mencapai ya tujuan yang satu itu yang sudah digambarkan di visi itu mungkin sedikit pencerahan, apa tambah cerah atau tambah ruwet ya? Tambah cerah. Tambah celing Bu On. Ya mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan untuk pembuatan visi ya. Jadi visi itu memang tidak dibuat oleh satu orang, mungkin semua elemen di sekolah, terutama guru dan kepala sekolah terlibat untuk pembuatan visi ini, sehingga merasa memiliki cita-cita bersama dan ingin bisa dipertahankan untuk diwujudkan. Itu ya Bu. Mantap, siap bahasanya itu kan elegan dan tidak mesti sesuai P3 begitu ya. Tidak sama kata-katanya, tapi mencakup bagaimana kita membuat itu terwadahi. P3 tadi itu ada di sana, cuma kata-katanya harus sama persis. Ya seperti tadi yang disampaikan buku, mungkin bertakwa beriman itu bisa dijadikan religius atau mau berjiwa santri atau bagaimana, terserah dengan karakter sekolahnya. Oke, terima kasih Bu Oni atas ilmunya. Baik teman-teman, ada yang ingin menambahkan atau langsung ke presentasi berikutnya barangkali? Yang ini saya tutup dulu ya Bu Niar ya. Monggo. Terima kasih Bu Sol. Oh ya, Bu Sol silakan menutup dulu barangkali. Oke. Ya teman-teman, ini tadi sedikit curhatan saya terkait dengan KOSP. Terima kasih pencerahannya dari teman-teman semuanya. Sangat bermanfaat buat saya dan buat lembaga saya mungkin nanti ke depannya. Terima kasih nggih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Bu Umiyah ingin menyampaikan menyampaikan monggo Bu Umiyah, dipersilahkan. Bukan mendominasi ya, saya itu paling penasaran dengan dari CP ke ATP ke TP itu. Dan ini yang saya tanyakan masih di lingkup klien sampai di scroll tadi, yaitu pembelajaran intrakurikuler ya, sampai ekstrakurikuler. Dulu ketika saya mendapatkan di PGB itu ada kokurikuler ya, jenengnya juga dapat itu. Dapat apa? Pembelajaran yang kokurikuler. Oh, belum, saya belum tahu. Ini dapat di sini. Ya. Monggo disampaikan saja, kita sharing. Intra itu kan tadi sudah dikatakan tadi pembelajaran sehari-hari atau pembelajaran yang di sehari itu kita sampaikan di situ. Yang terjadwal dari pembelajaran itu yang intra. Kemudian ada ekstrakurikuler itu kalau saya pernah itu ada pembelajaran kurikuler itu
Misal, oh, saya di sekolah saya kan ada program matahari ya, pengingat setiap hari boleh. Di situ ada ada yang sudah terprogramkan sehari-hari, kemudian ada sholat bildiri itu tidak masuk ke intra tapi masuk ke kurikuler. Apa sejenis pembiasaan begitu, Bu? Kurikuler itu mendukung pembelajaran ekstrakurikuler seperti itu, sama seperti ekstrakurikuler, tapi kalau ekstrakurikuler kan di luar jam begitu. Kalau kokurikuler itu bisa disempilkan di saya ya ada di depan, ada di tengah, kalau ada di jamaah seperti itu. Ini berarti makanya kalau saya boleh diproses nggak ada ya, ada ya kan ekstrakurikuler dan ekstrakurikuler. Terus bapak Cek. Lupa pikir belum tak nyalakan. Emang ada ya kokurikuler itu, tapi kalau di TK itu kan bisa dimasukkan di pembiasaan. Kalau setauku gitu. Kalau di SD, SMP, SMA itu kan bisa terprogram sendiri. Kalau di TK itu bisa dimasukkan di program pembiasaan. Seperti kemarin itu yang saya dan itu masuk ke kurikuler, dan pada waktu kami buka ngono itu saya itu kurikuler. Terus yang jadwalnya itu edukasi kurikuler. Bu suaranya kok patah-patah ya di saya. Suara saya ini berat ikut. Halo. Nggih. Berarti ngoten nggih. Kalau di jadwal saya kemarin itu kan begini, itu kan masuk suatu kurikuler yang mendukung ekstrakurikuler gitu kan. Nah, saya itu kan saya masukkan jadwal kita keseluruhan setiap hari. Dari kita mulai nyambut anak, Nggih. dari kita mulai nyambut anak sampai kita ada pembukaan itu tadi, sampai ada sholat juga sampai butem itu sama Bu Emis itu saya disitu menyisihkan hanya itu. Jadi kurikuler disendirikan itu saya memberi sementara itu dari jam datang sampai selesai seperti itu. Ini sih. Saya kok nggak jelas suaranya ya? Nggih, suaranya kurang jelas. Jelas berarti Bu. Handphone. Nggih. Mungkin agak yang saya tangkap itu kegiatan pembiasaan itu disendirikan selain kegiatan intrakurikuler gitu, tak Bu? Ya, bentar, itu di kolom scroll ke bawah yang tadi itu ya, itu kan ada kegiatan intrakurikuler ya, Bla. Yang kedua ada nomor kegiatan dimensi profil pelajar Pancasila, elemen seperti itu kan. Nah di itu saya tulis waktunya itu mulai dari masuk sampai pulang. Nah itu sama Bu Emis waktu itu disuruh menyendirikan yang kurikuler itu digabung seperti itu. Waktu itu kan memang maksud saya kan
dari awal sampai akhir seperti itu. Tapi kan judulnya kan kegiatan intrakurikuler seperti itu. Nah, tak kasih Itu seperti berarti ya judulnya kan rancangan kegiatan. ini. Itu ada di bagian itu kan ada kegiatan intrakurikuler itu kan ya inti awal, inti akhir itu kan ada jam-jamnya kan begitu ya. Bu, ya? Nah, itu kan saya urut mulai dari pembiasaan penyambutan anak sampai pembiasaan menyimpan perlengkapan sampai doa sehari-hari sampai sholawat sampai apa sampai kemudian ada sholat duha bersehari ada break time kan saya tulis semua dalam satu hal itu. Nah sama Iya. itu disuruh Iya. menyendirikan seperti itu yang kurikulernya. Oh, begitu. Ya memang ya di jenengan buat sendiri. Kalau jenengan kasih kokurikuler nggak masalah. Kalau saya kan masuknya di program pembiasaan. Kalau hari Rabu apa, hari Senin apa itu juga dimasukkan. Tuh. Maksudnya itu tidak dimasukkan di RPPH gitu, tapi. Jadi kan nggak tersusun urutan nanti kan gini. Kalau kan ada SOP kita sudah punya, ada program pembiasaan sudah tersusun kan mulai pagi itu apa, habis membereskan mainan dan sebagainya kan sudah tersusun di program pembiasaan ya. Hari Senin, hari Selasa ada beda-beda sendiri kan ada poin-poinnya sendiri. Nah, SOP kan juga ada, kita juga punya. Berarti nanti misalkan satu di awal kegiatan awal kan misalkan penyambutan anak ya sesuai SOP gitu aja, nggak usah ditulis urut. Nanti kan SOP kita bisa lihat di SOP-nya. Terus misalkan kegiatan pembiasaan misalnya kayak baca doa habis itu apa tersusun ada kan hafalan surat-surat pendek atau apa mungkin bisa disertakan nggak harus disebutkan apa gitu hafalan surat-surat pendek mungkin nanti sudah terjadwal di program pembiasaan berarti nanti ditulis saja sesuai program pembiasaan itu nanti bisa terlihat di situ nggak harus disebutkan semua di situ. Memang enggak kok Bu, tidak disebutkan. Tidak disebutkan semua. Tapi itu saya ini kan kayak grafis, saya ada tulisannya kon anu itu. Nah itu sudah saya itu dikasih kok. Ini yang kurikuler, ini kurikuler seperti itu, kasih seperti itu. Disuruh menyendirikan begitu kemarin. Itu kan menurutku juga, ya menurutku juga sebaiknya seperti itu kalau menurutku juga. Nggih, berarti ngoten nggih. Nek sing jenengan iki kan ngeten. Intrakurikuler, P5 dan ekstrakurikuler. Ngoten nggih, 3 itu nggih. Ya betul karena kalau di PAUD itu kokurikuler itu bisa dimasukkan di program pembiasaan menjadi program pembiasaan. Kalau itu sih yang saya tahu mungkin barangkali Bu Oni atau yang lain bisa memberi pencerahan. Itu Bu Oni sudah ada di kolom chat Bun. Bu Oni tadi menulis yang saya pahami kokurikuler itu memang untuk memahami intrakurikuler atau lebih tepatnya praktek kegiatan langsung begitu. Kemudian Bu Soliha leres paham saya praktek langsung dari yang pernah dipelajari, paham saya seperti itu. Berarti leres Bu. Maksudnya itu Sarah. Saya tadi sudah bilang kurikuler itu kan yang kegiatan sama jadwal sehari itu yang di jadwal kegiatan itu ekstrakurikuler. Kemudian yang kurikuler kan yang mendukung kegiatannya mendukung kegiatan ekstrakurikuler dalam usaha berdari. Kita kan sudah anak kita belajar sholat lah. Suatu habis dari ini dengan suara lantang itu kan bisa mendukung anak untuk bisa ke arah sana. Jadi itu masuk kegiatan kurikuler. Nah pertanyaan saya tadi itu
dulu waktu saya tidak saya tulis itu kalau itu kurikuler itu pembiasaan ini gitu ya. Itu sama Bu Emi itu ditulis ini kurikuler. Jadi itu perlukah dimasukkan tadi kan ada bil ya, intrakurikuler, P5 dan ekstrakurikuler. Apakah disebutkan kokurikuler atau tidak? Atau cukup kita intrakurikuler, P5 dan ekstrakurikuler? Kalau memang ada, Ngoten nggih, tidak masalah ya kita bisa ngoten nggih Bu Ayu nggih. tapi sampai sekarang ketika kita loka karya belum pernah mendengar nggih Bu. Bahas ini nggih Buniar. Nggih, belum pernah. Ya cuma ada menyebutkan kegiatan itu ada intra, ada P5, ada seperti itu. Cuma enggak dibahas. Nggih, enggak dibahas sih. Tiga itu paketnya bukan P5-nya tapi paket dari intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, okay. Yang dibahas di kita itu cuma 3 itu. Memang disebutkan ada kokurikuler, cuma enggak dibahas. Coba nanti kalau kita ada luka, Kamis ada Kamis kita nanti ada refleksi. Oke, ini ada chat juga dari Bu Oni. Contoh kegiatan kokurikuler MPLS, outbound, Jumat bersih, Jumat berbagi, field trip, ke Geraba misalnya, atau ke kearifan lokal lain, begitu. Itu contoh-contoh kegiatan kokurikuler. Baik, bisa dibahas lebih lanjut di lain waktu ya teman-teman ya. Oke, sekarang Bu Siti Umia siap untuk presentasi KUSP-nya? Saya masih apa ya, penasaran dengan CP, ATP dan TP. Oh begitu, baik. Karena ini sudah 1 jam, sudah jam 8, 1 jam lebih berarti ya, sudah jam 8. Baik, saya ingin teman-teman silahkan menulis di kolom chat, room itu, teman-teman, apa yang dipahami, apa yang sudah didapat di kegiatan malam hari ini. Monggo teman-teman silahkan menulis. Jadi nanti untuk rujukan kami minggu depannya kita bahas apa begitu, atau langsung praktek langsung bikin KUSP langsung atau gimana, atau ATP CP atau terserah. Monggo silahkan tulis di kolom chat, kami tunggu. Saya apa Bu Eni? Oke, Bu Eni Lupa Setianingsih. Saya belum paham apa-apa lagi di pun. luar. Oh, tadi kelupaan lagi di luar, soalnya next time saya pengen diajari tentang CP, TP dan teman-temannya lagi ya. Kemudian Bu Siti Umia, untuk menindaklanjuti hasil Mitsuri ini saya ingin besok dibahas CP, ATP dan TP. Kayak wis menggebu-gebu pengen tahu, Nggih. pengen Nggak membuka apa-apa. CP Kalau memang untuk KOSP kemungkinan teman-teman yang lebih lama ini ya, di sini. ATP, CP itu kan memang isi dari KOSP juga ya Bu Wahyu ya. Jadi ini memang yang sangat penting. Kalau misalkan teman-teman untuk saat ini
istilahnya wis ero lah kerangkanya KUSP itu seperti apa, tetapi bagian ini corongan jantungnya KUSP ini, CPATP ini yang belum kita bedah secara lengkap begitu. Bu Solihah, alhamdulillah dapat ilmu koreksi visi dari sebelum kurikulum merdeka menuju kurikulum merdeka, alhamdulillah. Monggo teman-teman silakan tulis apapun aja, nggak apa-apa. Tulis apapun yang teman-teman pahami ataupun yang teman-teman belum memahami sama sekali, atau mungkin kritik dan saran dari kegiatan ini. Mungkin Bu tolong jamnya diganti dong, atau misalkan harinya diganti atau ditambah dong 1 minggu 2 kali atau sebagainya, terserah. Monggo silakan ditulis saja teman-teman. Benar Bu Nia, kalau kemarin saya itu hanya membaca di karakteristiknya. Ternyata ini yang menjadikan kelimpungan di CP dan TP. Yang lebih lama itu ternyata di situ. Dan terus ternyata tadi ada kalimat seperti itu, sama penasaran sekali. Dari CP ke ATP, kemudian TP itu terus pundi, apa salah itu salah ketika ini. Jadi lebih penasaran lagi. Kalau dulu saya memang copy paste yang untuk CP, kalau ikut dan ternyata. Bu, bisa dijelaskan lebih detail CP, ATP, TP. Terima kasih untuk ilmunya. Mohon maaf saya hanya menyimak. Takut salah Kak? Nggak usah takut salah teman-teman kalau di sini ya. Kita semua masih belajar. Iya, saya pun juga masih belajar karena memang kurikulum merdeka ini dinamis ya Bu Ayu ya. Masih baru, terus berkembang, iya, terus baru. bergerak begitu. Kemarin itu begini, sekarang begini. Ada pembaruan, ada masih ada perkembangan. perubahan. Iya, begitu. Jadi fleksibel ya Bu Ayu ya. Monggo nanti kalau ada yang belum dipahami, kita tidak bisa menyampaikan, nanti kita tanyakan ke fasil kita. Nanti berikutnya kita bahas lagi. Jangan lupa kumernya, PMM-nya itu dipahami, itu dibuka, itu banyak sekali di situ. Oke, apakah sudah? Ini sebenarnya teman-teman ini menyimak betul apa enggak ya? Saya dengan adanya kegiatan semacam bisa belajar bersama dengan. Oh ya Bu Deti, alhamdulillah dengan adanya kegiatan semacam ini bisa belajar bersama dan termotivasi untuk belajar lebih baik lagi untuk kemajuan lembaga. Alhamdulillah. Tapi amin, harus amin. action loh ya, harus action. Kalau hanya menyimak terus besok menyimak lagi, besok udah nggak akan ada perubahan ya. Salah, meskipun salah semua juga masih belajar. Salah, nanti tahun depan mungkin akan kita revisi lagi, kita perbaiki. Kalau ada yang kita lebih tahu lagi, tahun depan kita revisi. Sekarang hasilnya seperti Bu Sol tadi kan cuma seperti itu, misalkan oh ternyata ada pembaruan, nanti kita kasih tanda aja di bawahnya, ini yang nanti yang akan direvisi, revisinya seperti apa, berarti nanti tahun depan kita buat revisi disesuaikan dengan yang diketahui tadi gitu. Gak usah terus kalau salah terus buat lagi nggak usah, nanti revisi aja tahun depan gitu. Kalau sudah buat ya sudah selesai terus ternyata kok pemahamannya kurang benar, buat lagi, nggak usah, kita biarkan nanti, tapi tahun depan kita revisi. Ingat ya, yang revisi itu di bagian mana, tidak semua dibuat utuh. Aduh, maaf batuk saya ini. Kalau dibuat utuh atas sampai bawah, sama saja membuat kurikulum lagi. Bukan setiap tahun kan hanya revisi, kurikulum itu kan 4-5 tahun gitu nih.
Oke, baik teman-teman, saya pengen teman-teman yang menyimak silahkan komen di kolom komentar atau terima kasih atau alhamdulillah atau apapun, monggo silakan komen saja. Saya ingin tahu teman-teman yang benar-benar nyimak di malam hari ini. Saya ingin teman-teman itu, karena kita waktunya itu memang sedikit begitu. Nah, teman-teman ini benar nyimak enggak begitu? Nanti kita sudah diskusi di sini. Cuma dibuka aja. HP-nya ditaruh apa ditinggal kemana begitu. Kita kan nggak tahu karena teman-teman kan off cam juga kan. Begitu. Lailatul Rahmah hadir, monggo Binara. Sepertinya sudah tidak ada yang mau nulis di kolom chat ini. Bu Isni Endang, Bu, duluan mana modul ajar dengan RPPH? Monggo Bu Wahyu silakan dijelaskan Bu Wahyu, duluan mana modul ajar dengan RPPH? Kalau kita sudah bikin itu ya CPT PATP, baru kita bisa membuat yang namanya modul ajar. Oke. Modul ajar, kalau sudah buat modul ajar, jenengan nggak buat RPP itu nggak apa-apa, tapi lebih kalau saya ya, yang pengalaman saya lebih enak kalau kita buat RPP, lebih jelas di situ karena per hari gitu nggih. Bu Wahyu, Modul ajar jenengan pakai per tema. Bukannya RPP itu juga diselipkan di modul ajar? Iya, makanya kan kemarin kita kan pas loka kan apa perlu kita buat RPP, mau bikin RPP atau enggak, monggo terserah lembaganya. Loh, memang digitukan tak? Aku kok enggak Suci ya? kemarin. Soalnya Karena kan sudah ada di modul ajar, atau dipitati lagi lebih detail kegiatannya per hari. Kalau di modul ajar kan global selama tema itu. Kalau bikin RPP dipitati satu hari ini apa saja yang dimasukkan kegiatannya kan gitu. Berarti boleh modul ajar toh ya? Bisa, hanya modul ajar karena nanti yang ditanya modul ajar bukan RPP. Iya, kita kemarin besok kan ada refleksi yang ditanyakan juga, yang disuruh menyiapkan hanya modul ajar, tidak ditanya RPP. Kalau sepemahaman saya itu modul ajar itu ya RPP itu ada di dalam modul ajar begitu. Jadi modul ajar itu kan secara detail begitu. Itu lebih detail dari modul ajar. Pemahaman saya seperti itu sih. Oke, makanya kemarin kan Bu Suci itu kan itu Buniar, Bu Suci kan ayel-ayelan. Sakarepe lah terserah lembaga lek kepengin lebih enak, pengen lebih jelas gurune ya gawe, kak gawe ya wis ndak apa-apa. Oh begitu. Hanya modul ajar itu saja. Kalau Bu Wahyu bikin RPP enggak? Ada bikin. Ada. Berarti modul ajar sendiri, RPP sendiri, atau RPP digabung dengan modul ajar? Digabung. Modul ajar bawahnya nanti RPP. Begitu. Berarti terus RPP modul ajarnya Bu Wahyu pakai per tema atau per topik atau gimana? Per tema. Per tema. Misalkan per tema itu contoh tema katakan tanaman, nanti peta konsepnya kayak apa. Tema tanaman itu katakanlah selama 10 hari misalkan. Nah, berarti modul ajar itu sejenis kayak makalah gitu. Terus di dalamnya ada 10 RPP per hari. Begitu. Tak sendirikan modulku. RPP-nya tak sendirikan. Begitu. Oke. Tema tanaman tuh ya. Umpama topiknya itu sampai mau nanas, pepaya, nah itu mau pepaya tok dikupas seminggu, berarti nggak apa-apa. Dengan berarti bebas. Modul ajarnya sampai wow kata nih kok nggih.
Boten per topik ya, tapi per tema ngoten gitu Bayu ya. Tema. Pakai tema kan intra. Tema subtema. Iya. Bu Ayu, berarti Bu Ayu itu modul ajarnya berbunyi gimana? Judul sampulnya. Modul ajar tema tanaman, modul Oh, ajar gitu. tema Modul ajar tema tanaman. ajar, Nah, kemudian P5, di dalamnya judulnya apa? di dalamnya itu ada misalkan lampirannya ada RPP hari ke-1. Itu tema tanaman terus subtopik bunga mawar, begitukah? Modul ajar ini tak bendel sendiri. RPP dibendel sendiri. Tapi Berarti nanti terpisah. bisa dilampirkan, soalnya RPP-nya masih dipegang Bu Guru. Oke. Bisa kita itu Kalau ya. mau disatukan atas modul ajar, bawah langsung RPP, nggak apa-apa kan. Nanti kalau dijilid seperti itu. Kalau ini kan masih berbentuk lampiran. Nanti kalau sudah 1 tahun selesai kita jilid. Oh begitu. Oke. Baik Bu Ayu, ini teman-teman sepertinya ingin kita membedah TP ATP begitu. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut atau barangkali bisa kita tentukan. Tapi saya agak pesimis ini. Kalau di kelasnya Bu Ayu yang Bu Ayu ikuti itu kan misalkan satu kelompok ada 20 guru atau 25 guru katakan. Itu berarti ada 25 kepala yang bisa memberikan sumbangsi atau bisa memberikan ide-idenya begitu ya. Nah, barangkali nanti dari beberapa guru ini kita per kelompok ini yang tujuan pembelajarannya ini dari nilai agama dan budi pekerti misalkan seperti itu. Kira-kira gitu ya. Kira-kira efektif enggak kalau kita di ini secara online seperti ini? Apa perlu kita bedah ATP itu secara tatap muka? Kayaknya lebih enak tatap muka. Lebih enak tatap muka. Baik, saya pengen tahu teman-teman yang ingin tatap muka dan dijadwalkan sendiri, monggo silahkan komen tatap muka atau offline, monggo silahkan. Soalnya kita virtual kan hanya beberapa yang aktif. Rumah sekolah itu tatap muka, kita beda masing-masing kita punya. Oke, kalau ATP, CP ATP ini kayak wajib tatap muka. Karena kalau daring yang aktif cuma 1-2. Ini 24 pun ini juga kayaknya ada yang tidak aktif ya, mungkin malu atau ketiduran atau gimana ya, kita nggak tahu. Jadi enak tatap muka untuk ngomong kabeh. Oke Bu Enis Latifah, Bu, berarti di kurikulum Merdeka ini untuk modul ajar tidak harus dengan kata topik ta? Maksudnya boleh dengan kata tema ya? Apa? Kalau menurut saya sih boleh saja. Pakai tema, pakai topik boleh aja. Yang KB kemarin sudah Bu membuat modul ajar loh. Yang KB sudah membuat modul ajar berarti sudah punya pegangan ini yang kelompok bermain. Sudah Bu, tinggal nunggu cetak. Sudah nunggu. Mantap dong. Maksudnya tinggal nunggu cetak itu gimana Bun? Yang studio ini KB studio. Iya, studio kemarin kan kita mengundang pemateri itu toh Bu. Iya. Kemudian kita buat sama-sama, buat ini sesuai dengan anunya masing-masing, sesuai dengan karakter sekolahnya masing-masing. Kemudian kan kita satu kecamatan, jadi kita jadikan satu. Nanti tiap lembaga itu dibuat sudah dibendel atas nama lembaganya sendiri-sendiri. Cuma ini masih menunggu diedit. Oh, yang pakai aplikasi itu kah? Iya. Oh, begitu. Lah, itu sudah sesuai dengan karakteristik lembaga masing-masing enggak?
Insya Allah sudah, bukannya kemarin kan membuatnya itu kan kita sekecamatan, istilahnya kalau kita ngambil, ada yang ngambil dari sebagian di buku kurikulum lokal. Untuk yang mau diangkat apa saja itu teman-teman udah ngambil. Insya Allah yang seperti kebudayaan atau apa bahasa kan itu kita ambil sama. Jadi sudah terpenuhi lah untuk apa karakteristik sekolah. Cuma kan nantinya yang lain-lain yang kita mau lebih spesifik bisa dibuatkan P5 atau dimasukkan ke kurikuler. Kalau kita mau spesifiknya per lembaganya. Berarti ini sudah menuliskan CP dan ATP-nya, Bu? Sudah komplit. Oh, sudah komplit. Nggih. Iya. Oh, baru tahu saya. Kalau gitu boleh di-share ke kita. Barangkali Bu Oni ada apa namanya? File CP, TP dan ATP-nya. Ada Bu, itu masih adopsi dan modifikasi nggih. Ya. Dan ini udah dicetak loh Bu Ayu ini. Itu enggak, maksudnya yang Masih direvisi, Bu Niar. Oh, masih direvisi. Ya. Terus itu bisa digunakan semua lembaga. atau lembaga saja yang beli. Begitu kan, ada yang nggak beli katanya. Ya terserah, nanti yang mau ya monggo, kalau mau buat sendiri ya juga kita persilakan. Iya. Oh, begitu. Soalnya Merdeka kan bebas. Nggih. Saran saya kalau memang sudah ada tercetak membuat CPTP secara bersama, boleh digunakan, kan dipakai bersama, tapi saran saya harus tetap jenengan modifikasi lagi, disesuaikan lebih sesuai dengan lembaganya, karena itu kan bersama, ada yang karakteristiknya nggak sesuai dengan Berbeda. lembaga jenengan ya diganti, ada itu kan ya dipakai, yang sesuai dipakai, yang tidak sesuai diganti gitu. Jangan terus plek ketiplek gitu, namanya Merdeka. Kalau itu kan masih K13 kalau seperti itu. Berarti ini begini Bun, teman-teman yang menggunakan aplikasi tersebut berarti sudah membuat CP, diturunkan ke tujuan pembelajaran, diturunkan ke alur tujuan pembelajaran. Berarti sudah kan? Ya sudah. Ya berarti sudah paham mestinya kalau sudah membuat. ATP itu seperti apa harus sudah paham harusnya. Kemarin kan teman-teman membuatnya dari aplikasi, di aplikasi itu sudah dijelaskan, ya sudah paham. Cuma kalau disuruh mengungkapkan, teman-teman itu kan ribet sendiri gitu loh. Nah, kalau disuruh ngomong gitu mungkin sulit menjelaskannya. Tapi kalau disuruh praktek langsung menggunakan aplikasinya tidak. Boleh dibagi nanti. Ada filenya. Cuma penggunaan aplikasi ya mungkin yang kabinnya yang lebih paham nanti. Kabinnya yang ikut. Oh begitu, nggih. Aplikasinya apa? Aplikasinya apa Bu Oni? Itu ada yang tanya. Ini Bu Soliha jawab ada aplikasi semacam Excel. Kemarin saya juga diceritani oleh guru KB saya begitu. Tetapi hanya sekilas aja sih. Kita belum tahu juga yang CP ATP seperti itu. Kalau memang sudah ada di aplikasi tersebut atau bisa diinputkan di aplikasi tersebut, saya juga kurang tahu sih. Tapi kalau misalkan mempermudah atau bagi teman-teman, oke, aku pilih ini lebih mudah, lebih saya pahami, boleh, nggak apa-apa. Tidak ada larangan untuk menggunakan itu. Saya juga saya juga penasaran juga sih, gimana? Buniar sampai ingat yang getak-getakan aplikasi yang dikasih Pak Somo, cara mudah untuk menulis raport itu loh. Ya, kayak seperti itu modelnya. Dirumuskan, dikait-kaitkan, tapi ini kayaknya lebih rumit. Modelnya. Jadi nanti masuknya di modul aja. Rumit. Nanti kalau kita
masukkan ini, nanti otomatis dia muncul di sini begitu. Ya seperti itu, kayak Ya. gitu tinggal kita nambah rumus. Kalau saya tahu mungkin kalau saya nanti lihat mungkin saya bisa merumuskan sendiri itu. Aku seneng kon ngerumus-ngerumus aku. Nih aku mau. Aku mau nih kon ngrumus-ngrumus. Wis Itu kitanya tapanya tinggal milih, nanti kita milih topik, milih apa, tinggal masukkan gitu aja. Kalau misalkan gini sama dengan Bu penulisan Oni, rapor. saya pengen tahu kalau misalkan saya ingin memasukkan topik baru selain yang ada di aplikasi itu bisa nggak? Bisa. Begitu ya. Jadi itu Di paling depan nanti. sudah Pak. Di poin yang belum terumus. betul, Kalau yang betul. sudah terumus itu nanti terwarnai. Kemarin teman-teman juga banyak yang buat baru kayak semacam misalnya padu gondang atau kemarin ada yang busol mungkin gerabah atau apa itu sesuai dengan cara saya. Berarti itu awalnya kita bikin ini dulu. Tujuan pembelajarannya dulu diinputkan dulu begitu. Oke Bu, sama. Gitu tujuan kan kita kan sebelum membuat RPP atau membuat modul ajar kan kita harus tahu tujuan pembelajarannya dulu. Begitu. Jadi nanti baru menentukan kegiatannya. Begitukah Bu? Oke Bu, urut-urutannya tetap sama, urut-urutannya. Nanti turun-turunnya sama persis, cuma itu sudah di aplikasi ada pilihan usia misalnya. Pilihan usia berapa yang kita buat KB, TKA atau TKB, kemudian tujuan pembelajarannya, terus mau temanya atau topiknya apa, di situ nanti keluar pilihan-pilihan yang kita mau spesifik kemana itu ada, kegiatannya mau yang apa, mau numerasi, mau literasi, mau apa itu ada, tinggal kalau mau buat sendiri bisa dituliskan. Pak nanti saya dikasih. Nah, itu ada Bu, coba ditanyakan nanti yang KB itu semua kan sudah ada aplikasinya. Jadi mungkin bisa tinggal list sendirilah nanti. Bu Sofa masih ada kah? Bu Sofa aku kok gak sampean paringi ya, ayo. Mana Bu Sofa beli enggak? Aplikasi kok syukur diparingi yae. Itu enggak beli kemarin kan Enggak beli kok. Loh, enggak beli. Itu harusnya memang aplikasi kan beli. Nah, itu kemarin materi itu ya kan sudah ISN. Kontennya itu kan sudah ya. Sudah beli, tapi terus dia tuh mendapatkan izin untuk berbagi dengan istilahnya satu minggu dalam kabupaten ya satu kabupaten itu sudah izinnya ini makanya dia berani berbagi itu. Kemarin kita tidak beli. Ini Bu Enis Latifah ada di kolom chat aplikasi chat GPT Tabun. Sejenis itu kah Bu Oni? Bukan Bu. Bukan Bun. Oke. Gak apa-apa. Besok kalau misalkan sudah jadi Bu Oni boleh di sharing-sharing ke kita ya. Soalnya kita juga pengen tahu kalau ada yang mudah kenapa tidak. Begitu ya Bu Wayu ya. Ya betul. Kalau ada teman-teman Bu Oni mungkin mungkin pun belum jadi kalau minta aplikasinya kalau boleh saya pelajari. Coba nanti saya kirimkan aja. Main Excel, main rumus. Iya, main rumus. Kalau tinggal input sih aku yo iso Bu Ayu gelem aja, tapi nek aku dikongkon gawe rumusnya dhewe aku mau. Kayak keuangan gitu tak ketemu sendiri. Tak ketemu sendiri. Iya nek keuangan tinggal ini kali ini aja. Kalau itu kan nanti jatuhnya ke sana kemari. Kemarin yang Pak Somo itu dan lain-lain. aku ada yang dikasih suatu anu gak mau pakai dulu sama mohon maaf ada bagian di objek ini tapi soalnya akan aplikasinya
Kemarin kalau guru kelompok bermain saya itu bilangnya beli dulu Bun, begitu. Apa mungkin kurang paham ya? Mm-mm. Berarti kemarin nggak ikut buat aku. Dalam Berarti kemarin nggak ikut buat. saya kurang tahu, soalnya katanya kemarin itu ikut praktek kan di KPN itu kan. Ikut Oh praktek. ya, ikut paling nggak fokus Ibu Boni. Ikut praktek terus kemudian katanya ada apa tabel yang masih terkunci begitu. Seingat saya kemarin cerita seperti itu. Apa mungkin juga Kayaknya nggak paham deh. apa mungkin dia nggak paham juga Memang yang mungkin. itu nggak bisa diotak-atik. Nggak ada, memang ada yang terkunci itu yang apa ya? Ada yang dulu yang bisa membuka tuh pematerinya. Oh gitu. Yang apa ya kemarin saya lupa, tapi bukan tetap bisa digunakan kemarin, tetap bisa digunakan. Oke. Terus ini yang nunggu cetak ini maksudnya siapa Bu Oni yang mencetak? Dari Tapi kan materinya masih diedit ya, mungkin ada yang kurang tepat itu masih dibetulkan. Oh, Setelah berarti itu diberikan ke kita pengurus Himpaudi, nanti pengurus yang menawarkan lembaga mana saja yang mau pesan. begitu. Nah itu sekalian nanti kita kirimkan sampulnya biar sudah nama lembaga gitu. Berarti kalau misalkan kita dapat aplikasinya, bisa nggak kita nyetak sendiri? Bisa. Begitu. Aplikasinya sudah ada semua, Bu, sudah punya semua. Iya. Kalau sudah bisa semua, kenapa harus cetak ini? Iya, teman-teman KB kemarin itu apa namanya sudah di-share sama Bu Oni di grup Himpaudi. Kayaknya sudah Itu pernah kan nyoba. masalahnya begini loh Bu. Itu ya selama ini mesti dikasih pengetahuan, dikasih tutorial, dikasih itu. Berapa kali kita pelatihan nomor atau kabel, nyatanya teman-teman itu masih apa kalau sendiri itu nggak jalan gitu loh. Jadi terus kadang kita buat bersama tinggal nyetak itu loh, tinggal nyebut nama lembaga itu loh ya, di file nggak dicetak. Terus sebenarnya berarti Nggih. Kalau boleh saya beri saran, memang kalau kita membuat bersama-sama itu kurang efisien. Jadi yang bisa membuat bersama-sama itu kelompok kecil, Bu. Kalau bikin sendiri juga kesulitan. Tapi bisa kelompok kecil. Jadi kita berkumpul bersama, misalkan katakanlah 25 orang. Nah, dibagi 5 orang begitu. Terus langsung komitmen selesai saat itu kita bahas. iya. Nah itu nanti insya Allah lebih efisien. Kemarin seperti itu Bu prakteknya, satu lembaga membuat satu bersama, kemudian satu gugus membuat dua lagi tugas kedua. Jadinya itu yang terkumpul itu baru kita pakai. Gitu. Jin. Oke, sepertinya teman-teman ini sudah capek. Pembahasannya lengkap sekali tadi ini. Jadi kira-kira Bu Oni kalau misalkan sudah ada aplikasi tersebut, masih butuh nggak kita bedah CP-ATP-nya ini? Nggak apa-apa Bu untuk pemahamannya. Kalau kemarin kan teman-teman mungkin kurang paham, tinggal ngasih. Gitu ya. Penjelasannya biar lebih paham lagi. Belum gitu. tahu. Iku kok dilebokno kono dhisik iku apa ya teko ndi ya? Mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau bisa paham dan juga bisa menggunakan aplikasi pasti akan lebih sip begitu ya. Iya, saya turun. Oke, terima kasih. Mungkin kami sudahi dulu ya untuk malam hari ini. Jadi, Jangan lupa absen ya. ya, jangan lupa absen, monggo. Baik, kalau misalkan teman-teman malu atau sungkan nulis di kolom chat, boleh nulis di grup Himpaudi atau grup IGTKI, monggo, tidak apa-apa. Oke, link absennya mana Bu Wahyu? Ada di kolom chat kok. Nanti bisa di-share di grup IGTKI atau OPS Bu, atau di Himpaudi. Nggih, monggo.
Oke, terima kasih atas waktu baru 7 orang teman-teman. Nggih, terima kasih atas waktu teman-teman. Jangan lupa mengisi link absen ya. Apabila ada kesalahan-kesalahan dari saya sebagai pembawa acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada penjelasan saya atau Bu Wahyu yang masih kurang bisa dipahami, monggo japri tidak apa-apa, bahas di grup organisasi juga tidak apa-apa, monggo. Nggih, terima kasih. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Oni saya tunggu nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, teman-teman, kalau sudah ngisi link, silahkan meninggalkan room chat.